Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel. Sobat Cuan, pernah nggak sih kamu berada di titik dilema kayak gini? Pengen banget punya mobil, biar nggak repot untuk naik turun angkutan umum terus. Tapi di sisi lain, bagaimana kalau uangnya diinvestasikan aja ya? Siapa tahu bisa jadi aset di masa depan. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita akan bahas tuntas pertanyaan yang sering banget muncul. Beli mobil dulu atau investasi aja ya? Mana yang lebih bijak buat masa depan kita? Sobat Cuan, mobil itu emang menggoda banget. Gaya hidup jadi naik, kenyamanan meningkat, dan tentunya gengsi juga ikut naik. Tapi mobil itu termasuk aset konsumtif alias nilainya terus menurun. Kamu tahu nggak? Nilai mobil baru bisa turun sekitar 20% hanya dalam waktu tahun pertama dan bisa anjlok hingga 60% dalam 5 tahun. Makanya, meskipun terlihat menguntungkan di awal, mobil sebenarnya adalah aset yang cepat menyusut nilainya. Sementara kalau uangnya diinvestasikan ke instrumen seperti reksadana, saham, atau emas, ada potensi naik 6-12% per tahun, tergantung resikonya. Misalnya kamu punya uang 150 juta, kamu punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah membeli mobil. Mobil harganya katakanlah 150 juta. Setelah 5 tahun nilainya sisa 60 juta karena akumulasi penyusutan. Biaya operasionalnya untuk bensin, servis, pajak, totalnya mungkin sekitar 8 juta rupiah per tahun. Total pengeluaran dalam 5 tahun kurang lebih 190 juta. Pilihan yang kedua adalah investasi. Uang ditaruh di reksadana atau saham. Rata-rata returnnya 10% per tahun. Setelah 5 tahun, uangmu bisa jadi sekitar 240 juta. Selisihnya nyaris 180 juta cuan dari hasil investasi dibandingkan dengan beli mobil. Tapi bagaimana kalau mobil itu kebutuhan? Nah, ini penting banget. Nggak semua orang beli mobil karena keinginan. Kadang itu memang kebutuhan. Misalnya nih, rumahnya jauh dari transportasi umum, punya anak kecil atau orang tua yang butuh perjalanan nyaman dan aman, atau mobilnya dipakai buat kerja, kayak ngantar barang, jemput pelanggan, atau untuk narik mobil online. Kalau mobilnya emang menghasilkan uang dan sangat mendukung produktivitasmu, maka itu bukan konsumtif, tapi investasi fungsional. Biar nggak salah langkah, ini beberapa tips buat kamu Sobat Cuan. Yang pertama adalah evaluasi kebutuhan atau keinginan. Tanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh mobil atau cuma pengen kelihatan keren aja? Yang kedua adalah perhitungkan biaya total. Jangan cuma lihat harga mobilnya, tapi juga biaya servis, bensin, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kredit atau tunai. Kalau kamu harus nyicil, pastikan cicilan nggak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Yang keempat, pikirkan jangka panjang. Kalau kamu sabar, investasi dulu selama 3-5 tahun, bisa jadi kamu bisa beli mobil cash. Dan plus masih ada sisa aset. Kalau mobil belum benar-benar mendesak, yang kamu bisa lakukan adalah gunakan transportasi umum atau ojek online. Atau sewa mobil saat butuh aja. Bisa harian atau mingguan, tergantung kebutuhan kamu ya. Investasikan dulu dan beli mobil saat return investasimu cukup. Dengan cara ini, kamu tetap bisa beli mobil tanpa harus mengorbankan masa depan finansialmu. Jadi, Sobat Cuan, beli mobil dulu atau investasi dulu? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan dan keuangan kamu. Kalau kamu sabar dan mau sedikit tahan untuk gengsi, investasi bisa jadi tiketmu untuk masa depan yang lebih mapan. Kalau kamu masih bingung, jangan ragu, tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.
karena kita akan bahas lebih banyak jurus-jurus keuangan yang fun, tapi tetap cuan hanya di Financial Fun Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Cuan.